untuk kemudian menuju ke Taif adalah yang pertama karena dahulu Rasulullah SAW masa kecilnya pernah di Taif, yaitu ketika Rasulullah SAW itu bersama dengan ibu susunya yaitu Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah dan Sa'ad itu kan berada di Taif. Maka Rasulullah SAW itu memiliki kenangan di Taif. Rasulullah dahulu pernah dibelah dadanya ketika masih kecil, ketika dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah. Rasulullah datang ke kota Taif karena kota Taif ini kota besar, bahkan memiliki berhala yang terkenal, yaitu Lata. Lata kan yang sering kita dengar, Lata, Uzza, Hubal. Lata itu adalah berhalanya orang Taif. Namun karena kota Taif ini terkenal, maka berhalanya pun jadi ikut terkenal. Ya, bahkan orang kota-kota lain itu menyebut-nyebutnya juga. Maka Rasulullah SAW ingin berdakwah di sini agar kalau Islam itu bisa diterima di sini, itu akan menjadi masyhur, yang mudah untuk dikenal oleh orang-orang di tempat lain. Nah, kemudian Taif itu sejak zaman dulu juga tempat bisnis gitu ya. Nah, disebutkan maksudnya beberapa orang Quraisy pun yaitu memiliki aset ya di Taif, kebun, tanah itu ada di Taif. Dia orang Quraisy, karena di sini bisa untuk investasi perkebunan dan sebagainya. Ya. Orang yang punya Taif, yang punya uang sekali, itu kemudian punya tanah di Taif, punya usaha di Taif. Nah, itu sejak zaman dahulu. Maka Taif adalah kota besar. Itu diantara yang menjadi alasan Rasulullah SAW itu kemudian ingin berdakwah di sini. Nah, Taif ini juga sukunya kuat ya. Jadi Bani Saqif ya, yang tinggal di Taif adalah diantara suku ya, musyrikin yang dia paling terakhir ya, ditaklukkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah menaklukkan kota Makkah, itu Bani Saqif itu belum bisa ditaklukkan karena alamnya kuat ya, benteng alamnya kuat ya. Nah, orang Taif ini dikepung Rasulullah SAW ya, sampai 1 bulan ya. Itu juga belum langsung tunduk ya kepada Rasulullah SAW. Dan seperti yang kita lihat para jemaah sekalian, inilah kota Taif. Rasulullah dahulu datang ke sini ingin kemudian mencari teman ya, yang bisa melindungi kaum muslimin kota Makkah. Nah, orang Taif kuat, kemudian terpandang dan sebagainya. Rasulullah SAW dakwah ke sini itu langsung menemui pemukanya, yaitu putra dari Amr bin Umair. Ya, dia punya 3 anak, yaitu Abdul Yalail, ya, Mas'ud dan Habib. Ya. Rasulullah SAW menemui 3 orang ini yang mengenalkan Islam, kemudian menyampaikan bahwasanya dirinya adalah Rasulullah, utusannya Allah.
Namun putra yang pertama ketika ditemui Rasulullah SAW dan dikenalkan Islam, dia mengatakan, kalau kamu itu nabi, maka akan aku robek-robek kain kiswah Ka'bah. Maka kesombongannya ini berarti meremehkan Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah mendatangi saudaranya yang bernama Mas'ud untuk mengenalkan Islam, mengenalkan diri sebagai Rasulullah. Namun jawabannya apa? Menolak juga. Memangnya nggak ada orang lain yang ini meremehkan Rasulullah SAW. Tidak ada orang lain yang Allah angkat menjadi Rasul, meremehkan Rasulullah. Kemudian ditemuilah saudaranya yang ketiga, Habib, kenalkan Islam, kenalkan maksudnya beliau adalah utusan Allah. Maka dia mengatakan, saya tidak mau berbicara denganmu. Nah, ini juga meremehkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ditolak ya ajakannya untuk berislam, itu ditolak. Namun Rasulullah memesankan, wahai tuan-tuan, ya, kalian menolak ajakan saya, tapi tolong ya, jangan ceritakan kepada orang Quraisy. Maksudnya saya datang ke kota Taif. Namun ternyata 3 orang tokoh Taif ini malah mengabarkan kepada orang Quraisy ya bahwasanya Rasulullah itu datang ke Taif ingin mencari suaka, ya, ingin mencari perlindungan, dan mereka menghasut orang-orang Taif untuk mengejek, ya, untuk menolak kalau Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Setiap Rasulullah berdakwah mendatangi orang, ya orang-orang pun menolak Rasulullah. Rasulullah 10 hari ya berada di Taif. Hingga pada suatu hari ya Rasulullah kemudian diusir ya. Rasulullah itu diusir dengan dilempari batu ya sampai dikejar ya. Dan Zaid bin Haris pun sudah melindungi Rasulullah ya. Kedua-duanya kena lemparan batu. Dalam beberapa riwayat disebutkan maksudnya orang Taif itu berbaris ya, 2 baris, kemudian Rasulullah lewat tengah, kemudian dilempari batu. Ketika sudah lewat itu tetap dikejar ya, Rasulullah menyangka sudah, ternyata masih dikejar. Maka kata Rasulullah itu adalah hari yang paling berat ya, dalam dakwah beliau. Pernah ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apakah ada di antara hari yang paling berat ya, di dalam perjalanan dakwah? Kata Rasulullah, yang paling berat adalah ketika di Taif dilempari batu. Kalau Nabi Musa dahulu, hari yang paling berat adalah ketika mengajak berperang ya, orang-orang yang dia mengatakan, wahai Musa, sana kamu berperang sama Allah, kami duduk-duduk aja di sini. Kalau Rasulullah yang paling berat adalah ketika ditolak oleh orang-orang Taif. Jadi Rasulullah SAW ketika dakwah Taif awalnya adalah ditolak. Nah, Rasulullah kemudian berlari dan bersembunyi di sebuah kebun. Di sebuah kebun yang itu milik orang Quraisy. Mahdi Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Rasulullah bersembunyi di situ, ketika bersembunyi orang-orang berhenti mengejar. Nah, pemilik kebun, 2 orang tadi melihat kasihan ada orang ini terluka ya, Rasulullah kan sampai berdarah terluka. Kemudian dia menyuruh salah seorang budaknya yang bernama Adas. Bapak itu pernah mendengar cerita tentang Adas. Walaupun kisah ini ya, ulama memperselisihkan ya sahih atau tidak. Jadi 2 orang
menyuruh Adas budaknya untuk mengantarkan anggur kepada Rasulullah SAW. Nah, maka ketika diantar, dia mempersilahkan kepada Rasulullah, "Wan, ini silahkan dimakan anggur." Ya, Rasulullah membaca Bismillah. Nah, Adas ini adalah dahulu orang Nasrani. Orang Nasrani. Nah, dia mengenal ucapan ini, ya, ucapan Bismillah. Tapi ucapan Bismillah ini tidak pernah diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Maka dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Tuhan, Anda mengucapkan ucapan yang tidak biasa diucapkan oleh orang Quraisy. Pasti ada orang istimewa." Maka berdialoglah dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Kamu siapa namanya? Kamu orang mana? Kamu agamanya apa?" Maka Adas mengatakan, "Nama saya Adas. Saya dari Ninawa. Saya agamanya Nasrani." "Oh, kamu dari Ninawa?" Ninawa itu adalah, kata Rasulullah, negerinya saudaraku, yaitu Yunus bin Matta. Yunus kan Nabi. Apakah Anda mengenal Yunus bin Matta? Ya, dia Nabi, saya juga seorang Nabi. Nah, maka kemudian Adas pun merasa senang dengan Rasulullah SAW. Dan sebutkan rasanya Adas ini kemudian masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, maksudnya keimanan satu orang Adas itu lebih baik daripada seluruh orang Taif. Satu saja yang masuk Islam. Itu di antara pertemuan, ya, Rasulullah dengan Adas. Jadi ketika ditolak oleh seluruh orang Taif, ya, ini ada satu saja yang masuk Islam. Nah, itu sudah sangat berharga, yang menghibur Rasulullah SAW. Walaupun cuma satu orangnya kemudian berislam. Dan melihat hal itu, maka majikannya berkata kepada Adas, dia memanggil Adas, "Kamu jangan dekat-dekat dengan orang itu, kamu nanti ketularan, ya, terpengaruh." Namun karena Adas ini kemudian menerima kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW, dia pun masuk Islam. Nanti sampai, ya, di sini nanti ada Masjid Adas, ya. Ada Masjid Adas itu untuk mengenang kisah itu, ya. Nanti mungkin akan lewat, ya, ada Masjid Adas, masjid biasa, ya, orang-orang sini, ya, kalau untuk mengenang kisah-kisah itu nanti ada di suatu tempat, ada tempat itu dibikin masjid. Bahkan ada masjid Qub, ya, ada masjid Qub di sini. Masjid Qub itu artinya sikut, ya, siku. Nah, ini biasa yang jaga masjid itu orang-orang Bengali, ya, orang-orang Bangladesh. Jadi kalau kita masuk ke masjid situ, nah di situ ada batu yang ada cekungannya. Dia biasa mengatakan, ya, Rasulullah dahulu ketika di Taif itu istirahat di sini. Dia menopang kepalanya dengan tangan dan sikunya. Di atas batu ini, ya, batu